Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Era Dwi Lestari M.Hum selaku dosen pengampu Pendidikan Kewarganegaraan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yakni tentang aturan dan penegakan hukum. Saya di sini sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Puspita dengan NIM 21404014 dan saya sendiri Eni Dwi Ayu Ismiati dengan NIM 21404015. Ruang lingkup pembahasan pada materi hari ini yang pertama pengertian, konsep, jenis lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan. Yang kedua, tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama yakni pengertian. Pengertian aturan hukum. Aturan hukum adalah cara di mana warga negara diatur oleh aturan hukum dan bukan dengan kekuatan orang lain. Hukum adalah proposisi hukum yang memperlakukan sama terhadap semua orang yang berada dalam situasi yang sama. Hukum diperlukan baik untuk individu sebagai bagian dari negara sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Yang kedua yakni konsep. Salah satu ahli hukum dari Inggris, A.V. Dokey, pada abad 19 mengemukakan bahwa hukum lebih condong pada tata negara. Konsepsi paling terkenal mengenai peraturan hukum yang terdiri dari 3 elemen yaitu 1. Supremasi absolut hukum atas kekuasaan yang sewenang-wenang termasuk kekuasaan bebas yang luas yang dimiliki pemerintah. Kedua, setiap warga negara adalah subjek dari hukum dari negara yang dilaksanakan di pengadilan umum. Yang ketiga, hak-hak tidak didasarkan pada pernyataan garis besar konstitusional, melainkan pada keputusan yang sesungguhnya dari pengadilan hukum. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas untuk melakukan penjagaan keamanan dari berbagai macam ancaman yang berada di dalam negeri. Yang kedua, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas untuk melakukan penuntutan yang sikap dari jaksa untuk memberikan perkara kepada pengadilan negeri yang memiliki wewenang sehingga akan dapat dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pemutusan oleh hakim. Yang ketiga, hakim memiliki tugas untuk melakukan pelaksanaan pengadilan sehingga akan dapat melakukan penegakan hukum serta keadilan. Yang keempat, advokat memiliki tugas untuk melakukan pemberian layanan terhadap masyarakat dalam melakukan pencarian keadilan. Yang kelima, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas untuk melakukan pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara profesional dan intensif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Della Puspita. Jenis lembaga peradilan. Yang pertama, pengadilan umum atau pengadilan sipil. Jenis pengadilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat secara umum. Mengenai peradilan umum, bisa dilihat secara lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah dua jenis lembaga peradilan yang berada di dalam lingkup pengadilan umum. 2. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Lembaga peradilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat
maupun pejabat yang memiliki permasalahan antara lain sengketa tata usaha yang meliputi kegiatan administrasi tulis-menulis, permasalahan mengenai status seseorang, dan permasalahan ekonomi. 3. Pengadilan agama. Pengadilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat yang memiliki kepentingan yang berurusan dengan agama, seperti hak waris, pembagian harta, ataupun perceraian. 4. Pengadilan militer. Pengadilan ini digunakan untuk mengadili para penegak hukum di lingkungan angkatan bersenjata yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Untuk jenis pengadilan ini, terdapat 4 tingkatan pengadilan, yaitu pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. 5. Pengadilan tipikor atau tindak pidana korupsi. Pengadilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat atau pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004. Pengadilan tipikor berkedudukan di tingkat provinsi dan bersatu dengan pengadilan negeri yang berada di tingkat provinsi atau ibu kota provinsi. Dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu yang pertama undang-undang. Undang-undang yang seharusnya menjalankan fungsi sebagai dasar penegakan hukum di Indonesia justru menjadi salah satu hal yang menimbulkan tantangan dalam implementasi penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta yang menunjukkan adanya undang-undang yang menggunakan kata-kata multiinterpretasi atau multitafsir. 2. Aparat penegak hukum. Ada begitu banyak lembaga penegak hukum yang terlibat dan harus bersedia bekerja sama untuk menegakkan hukum. Para aparat tersebut diantaranya adalah hakim, polisi, jaksa, dan para sipir. Yang ketiga, fasilitas. Dalam hal penegakan hukum, sampai saat ini belum tersedia sarana yang mengandalkan teknologi terkini. Padahal dengan adanya sarana tersebut, pelaksanaan penegakan hukum akan sangat terbantu. Yang keempat, masyarakat. Ada begitu banyak ragam budaya, tradisi, dan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, ada juga faktor lain yang membedakan antara anggota masyarakat, yaitu pendidikan. Masyarakat kalangan menengah ke atas adalah mereka yang menerima pendidikan layak guna. Pentingnya pendidikan bagi manusia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini bertolak belakang dengan kalangan menengah ke bawah, yang umumnya tidak mendapatkan pendidikan sampai jenjang yang tinggi, dan tidak mendapatkan cukup paparan dari sumber informasi yang valid. Yang kelima, budaya. Ada budaya yang dalam implementasinya seringkali menimbulkan masalah, yaitu budaya kompromi. Kompromi dilakukan terhadap pelanggaran hukum yang dianggap pelanggaran kecil, namun sesuatu hal yang terus-menerus dilakukan akan membentuk kebiasaan yang kemudian berkembang menjadi budaya. Yang keenam, stagnasis. World Justice Project atau WJP tahun 2019 menunjukkan nilai penegakan Indonesia tidak berubah sejak tahun 2004. Dari skala 0 sampai 1, Indonesia konsisten di angka 0,52. 3 hal yang harus diperbaiki dan dikembangkan adalah dalam hal keadilan sosial, ketertiban, dan keamanan, serta keterbukaan pemerintah. Stagnasis ini adalah salah satu bukti kondisi penegakan hukum di Indonesia dan harus menjadi motivasi untuk perbaikan di bidang tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan maupun sanggahan silahkan disampaikan di kolom diskusi e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.